Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 TKJ 1. Saya Najwa Kirani. Saya Siva Indrani Akbar. Saya Nyimas Lastri. Selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membahas tentang salah satu sejarah yang paling seru banget menurut aku, yaitu agresi militer Belanda II. Ya, walaupun namanya kedengeran serius, tapi ini penting banget sih karena berkaitan sama perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan loh. Dan jujur ya, dulu aku kira setelah Indonesia merdeka tahun 1945 semuanya langsung aman, dan ternyata itu enggak. Sama, aku juga dulu mikirnya gitu. Proklamasi selesai, ya udah selesai gitu. Padahal Belanda masih pengen menguasai Indonesia. Nah, akhirnya Belanda melakukan agresi militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka menyerang Indonesia secara besar-besaran. Dan yang jadi target utamanya itu ada Yogyakarta, karena dulu Yogyakarta ibu kotanya Indonesia. Tapi serius, kenapa sih Belanda masih pengen balik lagi ke Indonesia? Karena Indonesia itu kaya sumber daya alam loh. Belanda juga belum rela kehilangan kekuasaan mereka di Indonesia. Selain itu, mereka pengen nunjukin ke dunia kalau Indonesia belum benar-benar merdeka. Wah, jadi kayak pengen diambil alih lagi gitu ya? Iya, benar banget. Bahkan mereka menyerang dengan persiapan yang lengkap. Ada tentara, pesawat perang, dan kendaraan militer juga. Akibatnya, Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, terus Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Kalau jadi rakyat waktu itu pasti takut banget sih pemimpin negara ditangkap gitu. Iyalah takut. Belanda berharap setelah pemimpin Indonesia ditangkap, rakyat itu bakal menyerah. Tapi ternyata gak semudah itu. Indonesia tetap melawan lewat perang gerilya. Nah, ini bagian paling keren menurut aku. Soalnya Sudirman tetap memimpin perang walaupun lagi sakit. Asli ya, beliau bahkan harus ditandu waktu bergerilya, tapi tetap semangat memimpin pasukan. Bayangin aja, kondisi sakit tapi tetap keliling hutan dan berpindah-pindah tempat supaya nggak ketahuan Belanda. Itu bukti kalau perjuangan mereka itu benar-benar total loh ya. Bener banget. Dan bukan cuma tentara, rakyat juga ikut bantu perjuangan. Ada yang kasih makanan, tempat persembunyian, sampai bantu informasi loh. Makanya perang gerilya Indonesia cukup kuat waktu itu. Tapi aku pernah dengar tentang PDRI. Apa sih itu sebenarnya? PDRI itu singkatan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, waktu presiden dan wakil presiden ditangkap, Indonesia bikin pemerintahan darurat di Sumatera yang dipimpin Syafruddin Parawinegara. Oh, jadi Indonesia tetap punya pemerintahan gitu ya? Nggak langsung kacau gitu aja? Betul. Itu juga jadi bukti kalau Indonesia masih berdiri dan belum kalah. Terus, perjuangan Indonesia juga mulai mendapat perhatian dunia internasional. Pada 19 Desember tahun 1948, agresi militer Belanda II berhasil merebut Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, dan menangkap para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Salim, dan Rum. Dengan jatuhnya ibu kota, Belanda mencoba memperkuat kontrolnya atas Republik dan hubungan internasional. Namun, Soekarno-Hatta telah mengirim pesan kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) jika ibu kota jatuh. Meski pesan terlambat sampai, Syafruddin tetap mendirikan PDRI pada 23 Desember tahun 1948, menjaga keberlangsungan Republik. Sementara itu, 2 hari sebelumnya, Tan Malaka mendirikan pemerintahan darurat di Kediri melalui siaran radio. Meski begitu, pemerintahan darurat yang diakui hanya PDRI. Berarti PBB ikut turun tangan juga kan? Iya ikut dong, banyak negara
mengancam tindakan Belanda karena dianggap melanggar perjanjian. Belanda akhirnya makin tertekan karena dunia internasional lebih memilih dukung Indonesia. Terus ada serangan umum 1 Maret 1949 juga kan? Iya, itu juga penting banget. TNI menyerang Yogyakarta untuk menunjukkan kalau Indonesia masih punya kekuatan. Walaupun cuma beberapa jam, tapi dampaknya besar banget. Dunia jadi tahu Indonesia belum menyerah. Aku ngebayangin sih, pasti rakyat waktu itu lagi semangat karena serangan itu berhasil. Iya, moral rakyat dan tentara jadi naik lagi. Akhirnya Belanda mau berunding kembali dengan Indonesia karena tekanan dari dalam dan luar negeri. Dan dari situ Indonesia mulai mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai negara merdeka. Iya, kalau dipikir-pikir juga ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tuh gak gampang sama sekali. Makanya kita sekarang harus menghargai perjuangan para pahlawan, minimal dengan belajar yang serius dan menjaga persatuan. Setuju banget, jangan sampai sejarah di perjuangan Indonesia dilupakan. Oke deh, kayaknya obrolan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga yang dengar jadi makin paham tentang agresi militer Belanda II. Oke, sampai di sini saja ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.